Oke, silakan Ayang Gembala ya. Terima kasih Ya, teman-teman. baik. Kegedean nggak ini suaranya Mikana? Nggak ya? Udah pas, silakan. Aman ya? Aman. Ya, aman. Baiklah, selamat malam buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tar dulu, cari ini dulu, posisi dulu. Oke. Ya, selamat malam cantik. Malam Mikana. Mungkin ini yang keberapa kali, ketiga ya. Kemarin nggak selesai karena handphonenya lagi rusak. Pertama jadi nggak kuat kalau wifi-nya itu menanggung HP-nya itu nggak kuat gitu. Makanya suka keluar dari aplikasi TikTok. Baik, tadi seru ya dengan Bang Zuma ya. Saya juga nyimak. Yang boleh bertanya dulu boleh? Boleh cantik, pertanyaannya apa? Oke, bentar kok suara Mikana kecil, tes. Oke, saya mau bertanya dengan Mikana, itu di Yeskil 23 ayat 1 sampai 3. Mungkin kalau diskusi, mungkin kalau saya bawa data saya yang baca boleh ya? Boleh ya, Mikana? Ya, silakan. Kamu aja yang baca, saudaraku. Cantik, silakan. Nanti setelah silakan. mungkin Mikana juga bisa baca ya kan. Tapi ini saya baca dari, karena ini kitab perjanjian lama, kitab orang Yahudi, jadi nggak masalah mungkin kalau saya baca dengan TB aja ya. Boleh ya? Di sini tidak menggunakan terjemahan itu lagi karena di situ masih ada sesembahan penduduk negeri Mekah Labang Sarap, yaitu di Elai. Tapi kalau di Yeskil 231 ini kan Tuhan aja di situ, nggak ada nama-nama Yesus kan, nggak ada. Suaranya kok nggak ada Mikana? Itu jelas firman Yahweh cantik. Iya, tapi Nah, saya kalau ada Tuhan saja siapa namanya? Kan Tuhan itu bukan nama. enggak, maksudnya saya Kenapa baca. feedback ya? Soalnya saya feedback cantik. Oke, wait. Maksudnya gini, Mikana, kalau saya baca TB aja boleh nggak? Tapi jangan dibaca nama sesembahan di Labang Sarap. Nggak ada di sini, nggak ada juga. Boleh ya, saya baca ya. Tapi sebelumnya buat saudara-saudara saya, Bang Zuma, Papi Gembala, dan Bang Loding, mohon maaf kalau bisa saya baca ini jangan pakai headset. Karena ini ya, tahu sendirilah yang mau saya baca. Oke. Yeskil 23 ayat 1 sampai 3. Sebentar. Mikana minta yang itu, saya nggak bisa buka masalahnya ini. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Mungkin sampai 3 itu aja ya. Nah, maaf ya, ini saya hanya baca yang tertulis di data ini ya teman-teman ya. Oke, suara Mikana kok nggak ada? Boleh dibuka? Ya silakan, apa yang mau ditanya? Oke. Silakan. Yang saya mau tanya, saya nggak ada substansi di dalil apa yang diceritakan yang diterima Yeskil dari Elohim ya, dari Tuhannya. Karena yang saya mau tanyakan tuh di data satunya, ayat satunya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Yang saya tanya, ini yang berfirman kepada Yeskil siapa Tuhannya? Siapa nama Tuhan yang berfirman ini? Silakan. Yahweh, Yotevave. Bukan Yosua. Ya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Kan di perjanjian lama namanya Yahweh. Oh, berarti ini yang berfirman di Yeskil ini Yosua. Iya, karena Yesus adalah Yahweh cantik. Oh, begitu. Berarti Yosua, waduh, ini bahasanya agak porno juga ya. Kalau bacanya agak vulgar maksudnya, ya kan? Ya. Oke, itu aja pertanyaannya. Boleh saya jawab? Iya. Jadi Baik. betul. Ini Tolong di-mute dulu ya. Ya, Oke, tolong silakan. di-mute dulu cantik. Ya, nggak apa-apa, karena ini adalah firman Yahweh yang dimana itu adalah teguran kepada Bani Israel, bukan ajaran. Ingat ya, ini bukan memerintahkan, mengajarkan supaya kamu
tidur sama banyak perempuan, apalagi sampai sama bocil. Nggak ada. Itu bukan memerintahkan untuk melakukan seperti ini. Tetapi di situ Yahweh itu memberitahu perilaku atau karakter orang Israel ketika ada di Mesir. Di mana ini adalah ya Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3 itu adalah perumpamaan alegoris tentang dua bersaudara perempuan. Ohola itu adalah orang Samaria, itu kerajaan utara, dan Oholiba itu adalah Yerusalem, itu kerajaan selatan, yang menggambarkan ketidaksetiaan orang Israel dan Yehuda kepada Yahweh Elohim yang Esa. Di mana di ayat 2 orang Ohola itu Samaria itu melambangkan ya, dan Oholiba melambangkan dua kerajaan Israel. Dan di ayat 3 di mana tindakan mereka ini tidak taat dan setia kepada Yahweh Elohim sehingga mereka menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Jadi itu teguran. Makanya kalau kita baca sampai ayat selanjutnya, di situ ada teguran supaya jangan melakukan seperti itu. Jadi Tuhan Yahweh itu jujur. Apa yang dilakukan manusia itu dikasih tahu terang-terangan, nggak ditutup-tutupi. Ya kalau kamu, karena dia adalah Elohim yang Maha Kasih, tidak memandang bulu. Kalau anaknya, anak sulungnya itu Israel melakukan tindakan yang tidak setia sehingga menyembah ilah bangsa-bangsa lain, menyembah ilah bangsa-bangsa lain itu memang adalah perjinaan rohani. Itu yang bisa disebut bersun, ya, yaitu DAL. Betul, langsung dikasih tahu bahwa itu adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi di sini bukan mengajarkan ya, diperintahkan, oh kamu peganglah itu gunung kembarnya si perempuan itu, atau kamu ya kasih susulah kepada ini gunung kembarnya itu. Enggak ada. Ya sabar kan kamu bertanya. Enggak ada Tuhan Yahweh memerintahkan supaya yang dewasa diberikan ya apa netek ya, tetekin itu orang dewasa, enggak ada. Tapi di sini Tuhan Yahweh menceritakan, membagi tahu kepada Yeskiel apa yang dilakukan orang Israel ketika di Mesir. Mereka melakukan perbuatan yang tidak setia kepada Elohim. Makanya ditegur. Tetapi tidak pernah mengajarkan, hei anakku, ya kalian orang dewasa, ya tetekinlah orang dewasa sana. Nggak ada. Ya, ngelantur ini host nih. Makanya gagal fokus, terlalu bernafsu. Dari awal, saudariku kalau menyimak, ya, ini kan orang akademis saya tahu ya. Ya, kita sama-sama kuliah lah. Jadi tunjukkan intelektual kita dalam berdiskusi. Kenapa Bunda bicara begitu? Dari awal saya tidak pernah, kalau Mikana paham, saya tidak menanyakan substansi cerita apa yang difirmankan Tuhan kepada Yeskiel. Walaupun bahasanya saya bilang sangat parno, vulgar, kayak bahasa majalah Playboy. Makanya yang saya tanya kepada Mikana, yang berfirman kepada Yeskiel ini siapa nama Tuhannya. Saya nggak tanya substansi ceritanya. Saya paham cerita itu, saya baca. Ini kamu ngelantur kemana-mana gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita berdiskusi intelektual sedikit dong. Saya kan nggak nanya cerita masalah susu di jama-jama, keperawanannya dia pegang-pegang. Saya hanya baca yang tertulis. Memang begitu tertulis ya saya baca dong. Kenapa kamu jadi ngelantur nih karena? Yang saya tanya tadi, kamu sudah jawab. Tuhan yang berfirman kepada Yeskiel tentang bahasa yang vulgar ini, Tuhannya siapa namanya? Itu yang saya tanya. Kamu jawab Yosua. Tetapi kamu menerangkan kepada saya Yahweh. Yahweh itu kalau kita pun belajar, saya belajar, itu nama Tuhannya orang Israel. Mana ada nama Tuhannya orang Yahudi? Orang Yahudi itu namanya Yosua. Tapi Yahweh terlalu suci, mereka pakai dengan Adonai, Elohim, Hashem. Tidak ada. Berarti yang kalau kamu bilang tadi di Yeskiel 23:1-3 ini yang berfirman adalah Yosua, ya berarti saya tekankan, oh berarti Yosua berfirman seperti ini. Kenapa kamu terangkan kepada saya Yahweh? Tolong dijawab. Yang betul, yang berfirman di sini siapa? Yosua atau Yahweh? Cantik, kan kamu tadi masa kayak gini bahasanya. Ya udah saya jelaskan lah berdasarkan data. Karena itu adalah teguran. Itu adalah memang tindakan
yang dikasih tahu Tuhan Yahweh itu memberitahu nih tindakan orang Israel ketika di Mesir. Karena apa? Penggunaan bahasa yang vulgar di situ eksplisit dan metafora seperti SEKS yang keras dalam Hezkiel 23 adalah memang keputusan yang sengaja atau memang betul-betul Tuhan menyampaikannya, sehingga itu adalah pesan yang sangat serius. Pesan yang sangat serius agar kita jangan melakukan seperti itu, yaitu menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya pesan yang sampaikan di situ. Tapi kalau kamu mau tanya, ya, jadi di situ bukan mengajarkan untuk melakukan parno, ya, tidak pernah Tuhan Yahweh untuk mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang pornong, tidak. Tetapi itu memang adalah pesan yang sangat serius bahwa memang apa yang dilakukan orang Israel itu adalah sesuatu hal yang sangat keji. Nah, begitu. Tapi kalau kamu tanya, itu Yahweh apa Yesua? Karena gini cantik, Yahweh yang adalah sang pencipta, sang juru selamat yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dia sendiri yang datang ke dunia di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kenapa sang pencipta itu sendiri yang turun ke dunia yang namanya Yesua? Jadi kalau di perjanjian lama, di zaman para nabi, namanya dipanggil Yahweh, yaitu Adonai. Kalau orang Yahudi bilang Hasem, padahal merujuk kepada Yahweh, ya. Tapi ketika dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, yang disebut dia putra Elohim, yaitu Yesua. Tetapi Yesua tetap adalah Yahweh itu sendiri. Karena apa? Yesua masih berfirman Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Begitu cantik. Iya, baik. Berarti sudah diklarifikasi ya. Berarti kalau saya mengikuti imannya Mikana, berarti yang berfirman di situ Yahweh yang juga Tuhannya Mikana adalah Yosua, begitu? Ya, dia adalah Yahweh yang pernah datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yesua. Baik, begini Mikana, kalau kita belajar teologi, jangan lupa belajar kristologi, ya. Jadi kita orang Islam itu selalu tidak ada yang melarang kita untuk orang Islam untuk belajar Torah, belajar Taurat. Tidak ada yang melarang orang Islam untuk belajar Bible, tidak ada. Makanya kita selalu belajar. Jadi kalau mau menipu pun, ya kita pun jadi ditipu, kita juga tahu karena kita belajar. Ya, begini. Yang mau saya tanyakan kepada Mikana, berarti kalau Yahweh itu, YHWH itu yang sangat suci bagi orang Yahudi tidak bisa disebut sembarang. Makanya mereka sebut namanya Yahweh, Adonai atau Asim. Sampai sekarang siapapun bisa googling itu ya. Tradisi Yahudi ya, orang Yahudi. Kalau memang Mikana mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Yosua, Hamesia yang lahir setelah 1400 tahun dari Musa yang menerima Taurat. Berarti Mikana mengatakan Tuhannya Nabi Musa itu adalah Yosua, begitu? Silakan dijawab. Oke, terima kasih cantik. Tapi sebelum saya jawab itu, saya tunjukkan dalil dalam kitab suci. Saya ini bukan berdasarkan pemikiran saya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada orang Yahudi atau ada nih oknum tidak mau memanggil kepada nama Yahweh, ada kan panggil nama Yahweh atau Yahweh, itu sebenarnya sama saja. Itu berdasarkan pronouns lidah bangsa atau daerah masing-masing gitu ya. Ada yang susah menyebut Yahweh, ada yang lidahnya itu Yahwah atau Yahweh itu sama saja. Kenapa? Merujuk kepada nama YHWH. Justru gini ya, kalau kita baca nih, justru saya sangat senang kalau ada orang Islam yang mau belajar kitab suci ini, membaca dari Kejadian sampai Wahyu berurutan. Sangat senang saya. Karena apa? Karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, di mana dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Bapa Yahweh melarang memanggil namanya. Tidak pernah saya temukan. Karena apa? Karena hanya dialah yang dipanggil, dipuji, dimuliakan. Tetapi yang dilarang memanggil itu siapa? Ilah bangsa-bangsa lain. Keluaran 23:13. Dan dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan berawas-awas. Nama ilah-ilah lain janganlah kamu panggil atau terdengar dari mulutmu. Ini dia nih. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Justru Bapak Yahweh itu melarang nggak boleh sebut nama sesembahan ilah-ilah lain.
Seperti nama sesembahan si ayang gembala ini, yaitu ALLAH, itu sebenarnya nggak boleh dipanggil. Ya, jangankan menyembah, memanggil saja nggak boleh. Nah, yang tidak boleh melakukan namanya itu apa? Ini Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Nah, untuk kesia-siaan seperti apa? Seperti mengolok-olok, memfitnah, bersaksi dusta, bersumpah palsu, itu tidak boleh. Tapi kalau memanggil namanya tujuannya untuk memuji, memuliakan, menyembah, itu sangat dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Tapi banyak orang nih, sabar dulu Kak. Banyak orang malah tidak mau memanggil kepada nama Yahweh ketika di dalam menyembah. Malah panggil sesembahan penduduk negeri Mekah bangsa Arab. Tidak sesuai firman Tuhan. Jadi saya tidak mengikuti iman Yahudi yang tidak mau memanggil kepada nama Sang Pencipta ketika memuji memuliakan namanya. Saya mengikuti perintah Bapa di surga. Nah, begini ayang gembala. Firman Tuhan yang berkata bahwa Yahweh adalah Yesua. Yesua adalah Yahweh, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 9, dialah terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Kemudian Yohanes 1 ayat 10, dialah yang menjadikan dunia dan dunia tidak mengenalnya. Kemudian Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengenalnya, itu tidak menerimanya. Nah, ayat 14-nya, Sang Firman, yaitu Elohim itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu, terang yang sesungguhnya, yang menjadikan dunia, Israel adalah milik kepunyaannya. Dia sendiri yang turun ke dunia. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Tanak, di dalam kitab PL, siapa yang menciptakan segala sesuatu? Israel milik kepunyaan siapa? Yahweh Elohim yang Esa, makanya dialah yang datang ke dunia. Itulah kenapa Tuhan Yesus HaMasiah dengan tegas berkata, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta, Yahweh Elohim itu sendiri. Kemudian juga kalau kamu bilang, apakah Musa menyembah Yahweh adalah Yesua? Betul. Karena Tuhan Yesus HaMasiah mengakui di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, akulah yang ada. Maksudnya yang ada dan yang ada, sebagaimana Yahweh berfirman kepada kepada Musa di Keluaran 3:14, akulah yang ada dan yang ada. Begitu pula Yesus HaMasiah mengakui dialah yang ada dan yang ada. Yohanes 8 ayat 58. Sehingga Yesus adalah Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah Nabi Musa juga. Nah, begitu cantik. Baik, sungguh panjang dan ya membingungkan jawabannya. Karena apa? Saya cuma tanya simpel. Kalau kita akademis, apa yang kita tanya lawan bicara, tolong sesimpel mungkin. Jadi begini Mikana, kita punya lawan bicara tuh kita harus paham dulu. Kira-kira yang kita ajak bicara ini belajar juga atau enggak gitu loh. Kalau kamu mungkin mengangkat orang-orang yang tidak belajar, itu tidak apa-apa. Tapi saya kan sudah bilang, saya juga belajar, gitu. Ya. Jadi begini, yang saya tanya, tolong sebutkan di kitabnya orang Yahudi kalau Nabi Musa itu menyembah atau memanggil nama Tuhannya Yosua. Itu yang saya tanya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, mungkin saya tidak bisa tunjukkan, balikan kamera, tapi saya baca data. Tradisi Yahudi, ini saya belajar. Tradisi Yahudi menganggap hanya imam besar yang diperbolehkan menyebut nama Tuhan yang suci. Atau tetragrammaton di bait Allah. Itu di Yoma 6 ayat 2. Yoma 6 ayat 2, ya. Orang-orang Yahudi yang lainnya tidak berani mengeja nama diri. Ismu zat proper name. Ya. Jadi makanya mereka Ibrani menggantinya dengan sebutan Sem, Adonai, Kurios. Itu kalau di Perjanjian Baru, ya. Bahasa Inggris Lord, Rab. Karena apa? Karena itu hanya gelar, panggilan. Tetapi nama yang sebenarnya, proper name-nya itu adalah YHWH, Maha Suci artinya. Maha Suci kamu ganti dengan nama orang. Yosua itu makhluk ciptaan, manusia hakikatnya. Betul kata gurunda saya, hakikatnya itu apa? Hakikat itu artinya yang sesungguhnya, arti yang makna atau keadaan yang sesungguhnya. Tuhan yang maha suci, maha kuasa, hakikatnya apa? Saya tanya Mikana. Dan Yosua itu hakikatnya apa? Silakan dijawab. Oke, gini ya cantik, kamu
tadi selalu berdasarkan gini. Kita kan diskusi akademis. Kalau berdasarkan akademis harusnya singkat loh. Justru Kan saya nggak baca usah dipotong. data. Nggak usah dipotong. Saya baca Sabar, data, gimana mungkin saya mau jawab singkat? Kan saya baca data. Saya baca literasi, saya belajar. Gitu. Cantik, izinkan saya bicara. Karena tadi kan kakak bilang, kalau kita itu diskusi akademik, ya harusnya singkat loh. Justru karena kita diskusi akademis berbasis data, maka saya tunjukkan dalil-dalilnya dalam kitab suci ini. Itulah namanya diskusi akademik. Nah, kalau ke diskusi akademik, tapi ketika ditanya, jawabannya nggak ada berdasarkan dalil dan data, itu namanya bukan diskusi akademik, kakak sayang. Iya. Sekarang jawab 2 pertanyaan saya tadi, harus fokus Ya, Mikana. sabar. Tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama yang kalian adopsi, kalian tempel di Perjanjian Baru, Bible itu. Nabi Musa, nabinya orang Israel yang kamu sering bilang, itu menyembah nama Tuhannya Yosua. Itu yang pertama. Kedua, tolong kamu uraikan atau jelaskan kepada saya hakikatnya Tuhan itu, Yahweh itu apa, dan hakikatnya Yosua itu apa. Silakan. Nah, udah banyak lagi pertanyaannya, makanya jangan dipotong-potong dulu, cantik. Jangan dipotong-potong dulu, kakak sayang. Begini ya. Tadi kamu kan bahas hanya imam besar yang boleh panggil namanya. Artinya orang Yahudi pernah lah, walaupun imam besar ya panggil namanya. Artinya namanya bisa dipanggil, bisa dibaca, bukan nggak bisa. Nah, kalau berdasarkan kitab suci, bukan hanya imam besar yang boleh panggil namanya, tapi justru semua bangsa. Ini dia. Ya. Nanti akan saya jawab pertanyaan. Sabar. Ya. Semua bangsa, cantik. Ini dia. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama siapa? Nama Yahweh, untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Jadi bukan hanya imam besar, tapi semua bangsa memanggil kepada nama ini. Haleluya. Berdasarkan data toh? Berdasarkan dalil. Cantik. Tadi saya sudah sampaikan. Saya sabar. Itu enggak yang saya Karena gini, ketika saya bicara kamu enggak, mohon biar enggak kemana-mana. Mohon biar nggak kemana-mana. Pertanyaan saya, Bunda nanya, tolong sebutkan atau dalil di mana di dalam kitabnya orang Yahudi kalau Musa itu menyembah Tuhan namanya Yosua. Itu dulu. Iya, makanya kalau diam dulu, cantik. Sabar. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau di dalam Perjanjian Lama di zaman para nabi itu namanya dipanggil Yahweh. Sedangkan Yesua itu masih bersifat nubuatan, nama kepada dia yang datang sebagai sang juru selamat. Nah, yaitu yang ditulis Nabi Musa juga ya, yaitu di Kejadian 48 ayat 9, Kejadian 49 ayat 18. Terhadap keselamatanmu ya Yahweh aku telah menanti-nantikan. Nah, di situ di dalam bahasa Ibraninya Yesua. Jadi para nabi itu menanti-nantikan Yesua, yang dimana itu artinya adalah keselamatan, bahwa Yahweh akan datang sebagai Yesua, sebagai sang juru selamat. Makanya di Perjanjian Lama di zaman para nabi mereka memanggil kepada nama Yahweh, tetapi Yahweh itu adalah Yesua yang datang ke dunia, yang namanya Yesua. Nah, makanya kenapa para nabi selamat? Karena mereka beriman kepada Yahweh, karena Yahweh itu adalah Yesua sang juru selamat, gitu. Nah, kemudian gini, bentar. Tolong tunjukkan data, kamu kan tadi berstatement bahwa Yesua HaMasyiah itu adalah makhluk ciptaan. Di mana datanya, kakak sayang? Bahwa Yesua HaMasyiah itu makhluk ciptaan, sementara Yesua HaMasyiah adalah Yahweh itu sendiri sang pencipta segala sesuatu. Oke. Yaitu Kolose 1 ayat 16 ayat 15 sampai 20. Itu nanti saya jawab. Enggak, tunjukkan dulu dalilnya supaya jangan nanti salah paham. Jadi kayak menyesatkan, jadi menyesatkan bagi para pendengar. Jawaban yang kedua belum berarti nanti PR. Tunjukkan dulu dalilnya. Tuhan Yesus HaMasyiah itu ciptaan, makhluk ciptaan. Saya tunjukkan. Ini malah yang bilang ciptaan itu adalah Rasul, yang kalian bilang Rasul sendiri, Paulus ya. Iya, di mana Tuhan Yesus HaMasyiah itu ciptaan? Ya sabar. Jangan tantrum, sabar. Kan katanya minta data. Bukan tantrum, tunjukkan dulu datanya. Iya, sabar. Aduh, gimana sih? Iya.
Buka di Kolose 1:15. Lah justru Tuhan Yesus masih adalah gambar Elohim yang menciptakan segala sesuatu. Iya, dengar, baca dulu dong. Oke. Oke. Mute. Biar saya yang baca dari ayat 15 Iya. sampai 20. Mute ya. Iya. Mute ya. Oke. Justru ini menegaskan Yeshua Masih adalah Yahweh itu sendiri, sang pencipta segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Jadi Yeshua Masih adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, saudara-saudara, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab Stop sampai situ. aduh, di mana di sini ciptaan? Artinya dia semua yang sulung dari segala ciptaan, bukan yang diciptakan. Ya ampun, masa nggak Dialah paham? gambar. Sebentar, dialah gambar Ya Elohim. Tuhan, ya sulung. Tuhan. Dialah Justru di gambar sini Elohim dia yang tidak sulung, kelihatan, artinya dari segala ciptaan, bukan berarti dia dari segala diciptakan. ciptaan. Itu dari segala ciptaan, maksudnya ciptaan siapa itu? Dari segala ciptaan. Dia yang sulung dari segala ciptaan. Iya, ciptaan. Nah. Ciptaan. Berarti kan Makanya yang sulung itu siapa? Makanya ayat selanjutnya nih, dengar ya. Ya Tuhan, ini artinya dia itu gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, bukan berarti dia diciptakan, artinya dia semua yang sulung dari segala ciptaan, gitu maksudnya. Kemudian yang 17 nih ya, yang 16. Sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Bentar. Sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Nah, justru di sini dijelaskan tuh, yang sulung dari apa nih? Dari ciptaan yang mana? Dari semua yang diciptakan itu, dialah yang pertama ada. Iya, berarti Sabar. Bukan, dia sang pencipta. Makanya di sini juga ya, dia kan di ayat 15 ini menjelaskan dia gambar Elohim yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung dari segala ciptaan. Kemudian ayat 16, dialah sang pencipta segala sesuatu. Ya. Kemudian ayat 17, dan dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam dia. Nah, Yesus masih adalah yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan dialah sang sumber. Karena apa? Yesus adalah Yahweh. Kemudian yang ke-18, dan dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa, yang sulung dari antara yang mati, sehingga dia sendiri dapat menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Makanya dia adalah Bapa gereja, kepala gereja. Nah, kemudian 19, sebab segala kepenuhan telah berkenan untuk berdiam di dalam dia, dan melalui dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya, melalui dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada dalam surga. Nah, sangat jelas firman Tuhan ini dari Kolose 1 ayat 15 sampai 20, Yeshua HaMashiach adalah ayat 15 gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang ke-16 dialah sang pencipta segala sesuatu, yang ke-17 dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, makanya dia sang sumber. Di ayat 18 dia adalah kepala tubuh, yaitu kepala gereja. Di ayat 20 dialah yang mendamaikan segala sesuatu dengan darahnya sendiri, baik yang dari surga maupun yang dari bumi. Makanya dia adalah Elohim yang Esa, dia adalah Yahweh itu sendiri. Udah? Boleh gantian? Di Kolose nomor ayat 1 aja itu udah jelas. Coba kamu baca. Dialah yang sulung. Baca yang betul. Bahasa Indonesianya berapa dulu sekolah? Ini terjemahan aja. Bagaimana Mikana ini ya? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maaf, bentar. Nggak pernah orang Israel sembah ilah bangsa penduduk negeri Mekah yang barusan kamu sebut. Saya nggak bilang kamu nyembah orang Israel, nyembah bangsa Arab. Yang kita bahas di sini tunjukkan kalau Nabi Musa, kalau Yesus itu kan ciptaan, itu kamu tanya. Namanya Yeshua, cantik. Oke, Yosua, saya sudah kasih data di sini jelas. Di Kolose 1:15 ini yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan di TB. Di tempatmu ciptaan. Apakah yang sulung itu siapa? Coba saya tanya. Maksud yang sulung di situ siapa? Makanya di-mute dulu, Iya. di-mute dulu. Yang sulung siapa di situ? Karena itu namanya feedback ketika aku bicara. Kenapa feedback kamu ya? Doubling suaranya kalau aku bicara.
sangat jelas ya Tuhan di Kolose 1 ayat 15 itu artinya dia yang sulung dari segala ciptaan, bukan berarti dia diciptakan, artinya dia yang sulung pertama dari ada dari segala ciptaan. ciptaan. Kamu udah jawab, Jedar, yang sulung dari segala Iya, ciptaan. dari situ dia diciptakan. Berarti dia ciptaan. Gimana sih Di bahasa situ dia Indonesia Mikana diciptakan ini? nggak ada. Aduh, coba kamu ulangin. Justru Tadi kamu di ayat bilang 16-nya, dia aduh, yang makanya sulung dijelasin. dari segala ciptaan. Bagaimana sih Mikana? Akhirnya terjebak Maksudnya sendiri dia dengan narasi. bukan gini. Justru kamu nggak paham. Jadi gini, Tuhan Yesus Hamasiah itu artinya yang sulung, artinya dia yang terlebih dahulu ada dari segala semua ciptaan. Makanya dijelaskan lagi di ayat Dari semua 17. ciptaan, berarti dia ciptaan. Bukan, artinya dia pertama ada dari Itu semua narasi. ciptaan. Berarti kamu terjebak oleh Ini narasimu bukan sendiri. saya justru saya memahami ini dia sang pencipta segala sesuatu. Oke. Gini, maksudnya gini, Yesus Hamasiah itu yang pertama sekali ada dari semua ciptaan. Bukan berarti dia diciptakan. Tuhan tolong ampunilah dia, berilah dia kecerdasan Tuhan Yesus Hamasiah. Karena apa? Dia 16-nya, kalau dia diciptakan gak mungkin dia sang pencipta, kemana sih gini? Karena apa? Tujuannya maksudnya itu dia bukan diciptakan, artinya dia yang pertama sekali ada dari semua ciptaan. Itu maksudnya. Ciptaan itu apa? Surga, bumi, alam semesta ini. Jadi sebelum alam semesta ini ada, Yesus Hamasiah yang terlebih dahulu ada. Makanya dia juga lagi dijelasin. Jangan di mute terus dong Mikana. Enggak, karena kamu ketika saya gini loh ayang gembala, ketika saya bicara kamu doubling, makanya kamu itu tolong kamu mengerti penjelasan dari host dan juga kenapa saya mute kamu ketika saya bicara, kamu bicara suaramu doubling, dari kamu doubling, paham nggak sih? Saya sangat memahami firman Tuhan ini bahwa Yesus Hamasiah yang terlebih dahulu ada dari semua ciptaan, itu maksudnya karena dia sang pencipta segala sesuatu. Dia sang sumber segala sesuatu. Baik itu keimanan saya terima jadi kasih. tidak ada datanya ya teman-teman ya bahwa Yesus Hamasiah diciptakan, justru dia sang pencipta yang sejati. Biarlah yang menilai orang yang baik, yang mendengar. Kalau keimanan biar Roh Kudus yang akan memberikan mereka kecerdasan dan hikmat untuk Yosua itu bukan ciptaan, kamu itu berarti dari klaimmu. Kalau saya kan bukan dalilnya klaim tadi saya jelas. berdasarkan data, dia sang pencipta segala sesuatu, dia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu tertimbun di dalam dia. Iya, baiknya. Makanya dia langsung sumber Yahweh itu sendiri. Iya. Tapi jangan saya sudah jawab, saya sudah kasih data dan kamu sudah bantah, nggak apa-apa. Itu keimanan kamu yang mempercayai bahwa Yosua itu bukanlah ciptaan. Ya, tapi berdasarkan firman Tuhan dan saya percaya. Iya, tidak apa-apa. Tapi tolong pertanyaan saya yang kedua. Kenapa dijawab. kamu ketika saya bicara doubling dari kamunya cantik? Enggak kok, kita enggak ada di sini. Enggak. Teman-teman doubling enggak? Di bawah juga enggak aman. Ya. Aman. Mungkin apalagi yang mau ditanya? Mungkin soundcardnya Mikana itu kepencet yang ini, yang apa? Kalau Bunda udah aman, yang internal play. Oke. Yang kedua kamu belum jawab pertanyaan saya, udah jawab. Tolong kamu jelaskan hakikatnya Yahweh itu apa dan hakikatnya Yosua Hamasiah itu apa? Silakan. Yahweh itu adalah Yesua. Dia yang datang menampakkan diri, yang ini nih. Saya tanya hakikatnya. Hakikatnya Yahweh itu apa? Dan Yosua itu apa? Itu hakikat kan? Keadaan yang sebenarnya, hakikat kan? Oke. Oke. Jadi gini ya. Kamu harus mengerti dulu hakikat itu keberadaan. Yaitu eksistensinya, eksistensi dari Tuhan kami. Betul. Dari Tuhan semesta alam. Jadi gini ya. Yahweh, dia itu sang pencipta. Dialah roh yang berkuasa yang mendiami cahaya terang tak terhampiri, yaitu 1 Timotius 6:16. Tetapi dia bisa menampakkan diri, yaitu apa? Dalam rupa cahaya, yaitu Kisah Para Rasul 9. Ketika Rasul Paulus berjumpa sama Yahweh, ya. Kemudian dalam rupa manusia, yaitu di mana? Kejadian 18 kepada Abraham. Kan Yahweh datang menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Nah, Yahweh itu sendiri yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yesua. Ya, jangan bolak-balik lagi. Justru gini, saya mau bertanya nih ya. Saya mau bertanya sama Berarti hakikatnya Yosua itu apa? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia itu maha kuasa, maha segalanya, maha hadir. Hakikat Mikana apa? Hakikatnya Mikana apa?
Ya hakikatnya saya manusia, hakikatnya Mikana apa? Iya, saya manusia. Hakikatnya Yosua apa? Yesua masih hakikatnya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Di dalam Lukas dan Matius, malaikat Jibril mendatangi Maria dan mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yosua. Yesua. Kalau seorang itu hakikatnya manusia apa Tuhan? Ya karena dia datang menampakkan diri. Lukas 11 dikatakan tetap Tuhan. Seorang itu manusia apa Tuhan? Tetap Hakikatnya dikatakan seorang. Tuhan. Mau dia datang dalam seorang tetap disebut Tuhan. Oke. Berarti kalau ada emak-emak melahirkan seorang anak laki-laki boleh juga disebut Tuhan gitu. Boleh. Emangnya dia adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia sehingga disebut Tuhan? Ya makanya saya tanya, hakikatnya Yosua itu manusia apa Gimana Tuhan? secara berpikirmu cantik? Masa benih dari laki-laki dan perempuan kamu sebentar. bilang Tuhan? Makanya kamu jadi semua manusia tuh. Di dalam Bibelmu, Ini aja malaikat yang gembala. datang Coba kepada kamu dulu. Maria. Coba kamu dulu introspeksi Bagaimana mau imanmu. ngomong? Belum selesai saya ngomong, kamu udah potong-potong terus Mikana. Kita kalau bicara dipotong kan lupa apa yang mau disampaikan. Di dalam Bibelmu tertulis sendiri, kamu pun sudah baca bahwa malaikat Jibril datang kepada Maria dan mengatakan, Gabriel, bukan Jibril. Ya, Gabriel. Oke, sorry, maaf. Gabriel datang bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Yosua. Beri nama dia Yosua, oke? Yesua. Oke, sekarang hakikatnya seorang di sana itu sebagai sehakikat manusia atau Tuhan? Sebagai manusia atau Tuhan? Oke, Lukas 2:11 berkata dia Tuhan. Oke, gini, saya sudah jawab berdasarkan data toh. Gini, saya mau tanya dulu sama kamu, boleh? Sebentar, belum selesai yang tadi. Berarti kalau mau menyamakan Yahweh dan Yosua itu hakikatnya sama, boleh saya kasih data di dalam kitabnya orang Yahudi ya, atau di perjanjian lama Gini, Kejadian sampai Wahyu yang nulis itu orang Yahudi semua. Dan itu untuk semua bangsa juga. Jadi jangan kitabnya Yahudi. Saya mau baca data saya baca data firmanmu loh ini. Kok kamu mau potong? Bukan firmanku ini. Kamu pun gimana sih? Saya salah kamu, Mbak. Kitab ini bukan firman saya. Tadi kamu bilang firmanmu. Firman Tuhanmu. Ya, makanya jangan dipotong-potong Mikana. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 ini kita bicara hakikat Yahweh biar kamu bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Ini ada dalilnya dalam Bibelmu sendiri, ya. Tadi saya telah membacakan satu data di mana malaikat Gabriel datang mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya saya tanya, seorang itu manusia atau Tuhan? Kamu jawab bisa juga jadi Tuhan. Oke. Di dalam kitabnya orang Yahudi atau perjanjian lama ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Mazmur 90 ayat 2, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Elohim. Di Maha Kuasa, di Kejadian 17 ayat 1, aku adalah Elohim yang Maha Kuasa. Saya ganti Allahnya di situ karena kamu tidak mau. Di Mazmur 14 147:5, pengertiannya tidak terhingga. Jadi di dalam kitab perjanjian lama itu Yahweh itu tidak nampak, kekal. Jadi kalau Tuhan itu yang namanya Maha Kuasa, dia Maha Kekal, dia tidak akan mati. Pertanyaan saya, apakah Yosua ini kekal atau tidak? Silakan dijawab. Sudah berulang kali disampaikan Kejadian sampai Wahyu itu firman Yahweh yang adalah Yesua HaMasiah. Oke, tepuk tangan dulu. Karena apa? Jangan dibuka-buka dulu, sabar. Karena ketika kamu ditanya cantik gak mau, takut. Sabar, jangan. Enggak takut. Silakan. Udah, ini boleh bertanya. Silakan. Kita orang Islam tidak pernah takut. Ya, mengapa kita mau menyampaikan kebenaran harus takut? Silakan. Ya baik, cantik. Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Penulisnya itu semua orang Yahudi, orang Israel. Sehingga firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu penulisnya orang Israel, orang Yahudi, tetapi bukan hanya untuk orang Yahudi itu, untuk semua bangsa. Itulah kenapa Yahweh yang adalah Yesua, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada firman-Nya memberitakan namanya ke seluruh dunia. Gini ya,
Saya tadi sudah kasih tahu tuh. Berdasarkan firman Tuhan. Keluaran 33 ini komparasi ayatnya dengan 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Keluaran 33 ayat 20 dengan 1 Timotius 6 ayat 16 itu senada. Itu adalah merujuk kepada eksistensi wajah asli Yesua. Karena apa? Yesus adalah Yahweh yang dimana dia mendiami cahaya terang yang tak terhampiri dan tak ada seorang pun yang mampu untuk melihatnya. Itulah wujud asli Tuhan Yesus HaMashiach. Makanya di Kolose 1 ayat 15, Yesua itu adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Jadi dia adalah Yahweh yang tidak kelihatan itu. Tetapi kenapa dia bisa terlihat? Karena 1 Timotius 6 ayat 14, dia datang menampakkan diri. Dia menampakkan diri cantik. Tetapi ketika dia sudah menyelamatkan umatnya, itulah kenapa Yesus HaMashiach berkata, yaitu Yohanes 20 ayat 17, dia akan naik kepada Bapa. Jadi kembali kepada eksistensinya yang adalah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri itu. Nah, justru Tuhan Yahweh itu sendiri yang menubuatkan dan berfirman di Zakaria 12 ayat 10 bahwa dia akan ditikam. Ini dia. Ini Bapak Yahweh yang berfirman ya teman-teman. Lalu ke atas keluarga Daud, ke atas penduduk Jerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Nah, kapan Bapak Yahweh ditikam? Ya, ketika dia datang dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yesua dan digenapi di Yohanes 19 ayat 37. Nah, kalau baca firman Tuhan itu semua dibaca, jangan sepotong-sepotong ya. Jadi justru Bapak Yahweh yang menubuatkan dia akan ditikam. Kapan dia ditikam? Ketika datang dalam rupa seperti manusia yang namanya Yesus di atas kayu salib. Gini ayam gembala. Nah, gini ayam gembala. Saya tanggapi dulu, nanti udahnya boleh bertanya. Boleh? Ya, tapi saya tutup kamera sebentar ya, boleh ya? Ya, silakan. Silakan. Itulah ya. Boleh ya sebenarnya. Jadi begini teman-teman, kita udah dengar sendiri. Berarti Tuhan ya Mikana hakikatnya sudah berubah ya. Karena apa? Di dalam perjanjian lama orang Yahudi itu mengenal bahwa Tuhan itu kekal sama dengan kita ya. Bahwa Allah itu tidak akan maha kuasa, maha kekal, sifat-sifat Tuhan itu seperti itu. Sedangkan kalau dia bilang bahwa Tuhan ditikam berarti Tuhannya bisa metong ya kan? Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa, itu iman dia. Silakan saja dia mau menyembah siapapun silakan. Tetapi kita belajar ya Mikana, kita belajar. Jadi kalau kamu inilah namanya, kalau kamu itu adalah suatu agama yang sinkretisme namanya. Kenapa Bunda bilang sinkretisme? Gado-gado. Kenapa saya bilang gado-gado? Karena kitabnya orang Yahudi kamu comot, Tuhannya orang Yahudi kamu ambil, dan kamu obok-oboklah masuk ke perjanjian baru dengan Yosua yang lahir kamu jadikan Tuhan, kan gitu. Ya kenapa saya bicara begini? Karena kalau kamu belajar kristologi juga, Yahudi Mesianik itu yang pertama muncul itu adalah di abad ke-19. Diawali dari usaha misionaris kristenisasi orang Yahudi. Dipelopori gereja Amerika, Joseph Samuel Freik namanya. Boleh kamu cari. Nah, makanya ini adalah sinkretisme yang dianut oleh Mikana. Jadi ya itulah kita teman-teman maklum. Dia menerangkan dicampur antara Tuhan dengan manusia, ya. Jadi ya itu iman dia. Jadi kalau Mikana suka berkata tentang yang Bunda dengar selama ini, oh Allahmu itu bagaimana? Ya memang sudah dijawab sama Bunda saya juga Bang Zuma. Allah itu tidak terlihat, zat yang maha agung, maha kekal, tidak mati gitu loh. Saudaramu laki-laki mengajak engkau menyembah kepada ilah lain yang ada di sekelilingmu. Siapa itu? Siapa yang berkuasa di tahun-tahun berikutnya? Kekaisaran Roma berkuasa dengan ilahnya Theos. Dan faktanya hari ini kitabnya orang Yahudi Anda terjemahkan Septuaginta menjadi Theos. Boleh nggak menyembah Theos? Jangan di zaman Musa.
Di zaman Yesus boleh nggak menyembah Theos? Boleh nggak menyembah dewanya orang Roma Yunani yang nanti dirubah oleh Paulus menjadi Yesus? Boleh nggak? Nggak boleh dong, nggak boleh. Boleh nggak Tuhannya Yahudi mati untuk dipersembahkan kepada manusia berdosa? Nggak boleh dong. Yang bisa mati itu adalah makhluk atau penyembah-penyembah dewa Molok yang bisa dipersembahkan kemudian untuk dewa Molok. Nah, itu disifati oleh Tuhannya orang Kristen. Anda jangan sembunyi dari kitabnya Yahudi. Kepada Yahweh Anda sembunyi. Jangan melupakan Yesus. Yesus agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang dinubuatkan di Ulangan 13. Baca KPR 17 nomor 23. Jangan malu-malu baca itu. Itulah sembahannya orang Kristen. Dewanya orang Athena. Bang Juma, yang bukan- lihat dulu di Sabar. caption nama Tuhan saya siapa. Jangan Ya, itu nama kan Anda Yunani. cuma mengklaim Tuhannya Yahudi. Udah Kata Yesus, udah belum? Sabar. Udah cukup Sabar lah. dulu. 10 detik, Panjang 10 detik. kali pun udah 10 kayak ceramah di masjid Bang Juma 10 ini detik, loh. 10 detik. 10 detik. Kata Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Sekarang pertanyaan saya, yang menyamar menjadi Yahudi, Yahudi menyamar Yahudi atau Yahudi Kristen menyamar Yahudi? Ayo. Kembali ke dalil ya, kembali ke dalil. KPR 17 nomor 23, Kristen menyembah dewanya Athena dalam nama Yesus. Silakan. Mute dulu ya Bang Juma. Ini Bang Juma ini sudah berulang kali saya katakan. Berdasarkan firman Tuhan, Yahweh yang adalah Yeshua itu bukan hanya Tuhannya orang Yahudi. Sudah jelas tadi saya tunjukkan dalilnya. Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Yahweh memerintahkan untuk memanggil namanya dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan dialah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Bukan hanya kepada orang Israel. Makanya Yahweh yang adalah Yeshua bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, tapi Tuhan semesta alam. Jadi jangan ulang-ulang kitabnya Yahudi. Sementara dalam kitabmu aja nih ya, dalam kitabmu, kenapa ada firman-firman Yahweh di situ? Tapi nanti kita bahas itu, ya. Bentar dulu Bang Juma, jangan ngomong dulu, aku mute Bang Juma. Kan di-mute Bang Juma. Bang Juma, sabar dulu, jangan potong dulu. Enggak, 10 detik, nanti saya lupa. Oke. Apa? Yang Anda baca ya tadi, Yesaya yang Anda sebutkan tadi, Yahudi tidak mempraktekkan. Yahudi tidak ke seluruh dunia mengajarkan tentang Yahweh. Yang mempraktekkan itu adalah keturunan Khedar. Keturunan Khedar yang mempraktekkan itu ke seluruh dunia mengajarkan Tuhannya Bani Israel. Sedangkan Kristen kemana-mana. Keturunan Kedar yang mana? Yang mana yang memperkenalkan nama Yahweh? Oke. Siapa? Sekarang keturunan Kedar bangsa apa? Enggak. Siapa ya keturunan Kedar yang memperkenalkan nama Yahweh? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenapi itu, pencipta langit dan bumi yang kemudian dimasyhurkan. Ayo. Jadi nabimu memperkenalkan nama Yahweh? Bukan, memasyhurkan nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Di Kan sini. Oke. Tadi, saudariku, tadi saya udah Saya katakan tunjukkan dulu bahwa dalilnya. Bentar. Sabar. Inilah Oke, mulai oke. cocomologi nih. Aduh, Tuhan tolong. ya udah. Ini Bang Juma. Terjemahan. Nih, ya. Oke, Hmm. dalam bahasa Ibraninya pun dipanggil nama Yahweh Iya. di situ, ya. Oke. Dan oke. pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermasmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Oke. Nah, Oke. ini 10 perintah detik. Yahweh kepada siapapun yang percaya 10 kepadanya. Nah, detik. sekarang saya gini, kenapa kamu 10 cocomologi detik. bahwa nabimu memperkenalkan nama? Emang 10 nabimu detik. memperkenalkan nama Yahweh? 10 detik. Enggak, jawab pakai data. Apakah nabimu Iya, memperkenalkan nama Yahweh? 10 detik. 10 Ya. detik. 10 detik. Jadi gini, saudariku Mikana. Orang Yahudi itu secara tradisi kuno menerima firman Tuhan dari Musa itu tanpa nikut, tanpa tanda baca. Yang ada cuman yod, he, vav, he. Jadi orang bisa bernarasi bebas karena tanpa nikut. Saya bisa mengatakan Yahuwah. Yahuwah. Dalam bahasa kami Yahuwah. Ya udah enggak Huwa. apa-apa. Yahuwah pun Dia. Yahuwah, Yahubah. Yahuwah apa Ya. artinya dalam bahasa Arab? Yahubah ada enggak di situ? Yang merujuk kepada Yahweh ya? Yahuwah, aku bilang Yahuwah. Yahweh dong, Qul jangan. huwallahu ahad. Yahuwah.
Gimana Anda Ini namanya membatasi? cocomologi, Nggak Bang bisa Anda Juma. batasi. Lah mulai cocomologi lagi. Bukan. Di situ Saya nama bukan- Tuhanmu Yahweh bukan. atau Allah. Sekarang begini, oke. Kami menyebutnya huwa. Kul huwa. Huwa, bukan Kul huwa. huwa. Emang kuah apa huwa? Bukan kuah, bukan huwa. Bagaimana ceritanya? Ya, huwa, Tidak ada tidak ya, ada ya. nikut. Tidak ada ya, nikut ada dalam yotnya, bahasa Ibrani. Ada yotnya, Tidak Bang ada Juma, nikut ada yot, dalam bahasa yot. Ibrani. Ada Tidak ada yot. nikut. Bukan huwa. Nah, kami Nanti jadi- kami aduh, membacanya Yahuwahu. Yahuwahu boleh. Iya, ada Yahuwahu ya. boleh. Yahuwa. Kenapa tidak? Nah, nama Tuhanmu Yahweh atau Allah yang Semua mana yang bisa. benar? Sama seperti Anda membaca Yahweh. Mana ada orang Jawab Yahudi dulu, mengaku Bang Tuhannya Juma. Yahweh. Bang Juma, Yahweh nama itu Tuhanmu. nama Sabar, gelar. Bang Juma. Bang Juma. Nama gelar dewa orang Mesir kuno. Sabar Bang begitu. Juma. Nama Tuhanmu Sekarang begini. Yahwa atau Kita Allah? kembali Jawab dulu. aja. Kita kembali. Nggak mau jawab nih Bang Kembali Juma. kepada Nggak mau data yang saya jawab. baca tadi. Saudari Inilah Mikana. Bang Juma nggak Kejadian konsisten, nggak 17 kondusif. nomor 6. Sabar dulu Bang Juma. Jawab dulu pertanyaan saya. Nama Tuhanmu Yahwa atau Allah? Yang mana yang benar? Mulai bingung, panik. Merujuk kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Bang Juma jawab Qul secara huwa- tegas. Nama huwa- Tuhanmu Yahwa yang terdiri dari huruf Huwallahul la YHWH. ilaha illahu. Hei, Udah mulai. saudari, Bang Juma, kami sabar, mengenal sabar, Huwa Bang Juma, itu Tuhan please. kami. Iya, Bang Juma tolong sekarang jawab pertanyaan begini. saya. Nama Tuhanmu Iya, saya Yahwa jawab, saya yang jawab. terdiri dari huruf Saya jawab. YHWH atau Allah yang mana yang benar? Oke, baik. Jadi, ketika Anda mengatakan itu, nama Tuhan saya Allah. Ya udah, Oke, kenapa nama kamu Tuhan saya cocokologi Allah. kepada Nah. YHWH? Udah cukup, sudah cukup. Nah, sekarang nama Tuhan Anda siapa? Kutanya Ini dulu. tidak bisa, Nama Tuhan nama Anda. Tuhan saya Yahweh. Yahwa, mau Yahwa baca Di ma- Yahwa, di Yahwa ma- juga boleh. Ya nama Tuhan saya di mana? Yahwa, Yesua. Di mana? Coba. Itu nama Tuhan Kasih saya data. Sabar dulu Bang Juma, jangan ke situ dulu. Kasih saya- Jadi gini, gini, Bang saya Juma. minta data. Saya minta Bang data. Juma. Di mana? Di mana ini Tuhan tadi Anda kamu bernama cocokologi tentang ke Ismail. Yahweh? Ismail, sabar dulu. Saudariku, tolong tunjukkan di mana orang Roma menyembah Yothevave. Kok ke orang Mana Roma? kitabnya? Ini kita diskusi kitab suci. Kristen itu dari Udah mulai. sana. Coba Anda baca KPR 17 tadi. KPR 17 bisa dibaca? Oke, sabar sebelum ke situ. Tadi kan kamu ya Ini dari tadi nggak Ismail. disentuh-sentuh. Iya, sabar saya nanti akan ke situ. Ismail. Ya, kenapa kamu klaim Ismail itu sembah-sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab? Saya mau tanya lu sama Bang Cuma, apa arti nama Ismail? Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Ketika Abraham, Tuhan Yang mendengarkan. benar Bang Cuma, silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya dong. Terus apa? Ya udah, saya jawab Bang Apa? Cuma berdasarkan data. Iya. Ya udah nih, saya tunjukkan datanya. Silakan. Iya, Makanya silakan. Bang Juma yang terhormat, nggak mungkin Ismail itu sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Berarti Anda membatalkan kejadian 17 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Anda Saya tidak membatalkan. batalkan. Lalu? Justru kamu yang membatalkan, kamu cocomologi yang disembah. Ismail itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah. Aku akan menjadi Oke. Tuhanmu. Sabar Bang Juma, ini saya akan tunjukkan datanya. Arti nama Ismail. Ini dia. Ya, habis itu Anda tunjukkan apakah kejadian 17 itu sudah dibatalkan sama Mikana gitu loh. Tidak ada dibatalkan. Kami ini adalah di situ keturunan Abraham melalui iman kepada Tuhan Yesus Masih. Sabar. Ya. Oke. Ya. Allahu Akbar. Oke, ini saya tunjukkan datanya ya Bang Juma. Silakan. Oke, sabar ya. Ah. Ini buktinya kalau Ismail itu tidak pernah sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Silakan. Kejadian 16 ayat 11. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Jadi Ismail itu terdiri dari dua kata, Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El itu dari nama Yahweh yaitu Elohim ya. Ya, sudah. Dari nama Elohim Yahweh. Jadi Ismail itu artinya sabar. Yahweh, sabar, jangan dipotong dulu Bang Juma, jadi terbuyar fokus saya gitu loh. Jadi Ismail itu artinya Yahweh mendengar atau Elohim mendengar.
Ya, Yahweh mendengar. Ya, Elohim Yahweh mendengar. Oke, Bukan sudah. Allah Sekarang, mendengar. oke, terserah saudariku. Kalau Sekarang, namanya jadi, kalau Ismail Oke, sembah ilah oke, bangsa Arab oke, namanya oke, jadi oke, Ismail. oke. Sekarang Tapi coba. nggak mungkin namanya berubah jadi Oke. Ismail Bang Juma, Baik, tapi Ismail. baik, Elohim Yahweh baik. mendengar, itulah arti nama Ismail. Baik, Terbukti Ismail itu baik. menyembah Yahweh Elohim yang disembah Abraham, Oke. Ishak dan Yakub. Oke, Nah, oke. kemudian juga Oke. Yesaya 42:11 kita bahas dulu nih. Coba Anda batalkan dulu Kejadian 17:6-7 tuh, batalkan. Di mana dibatalkan? Saya Ya, tidak itu kan pernah perjanjian membatalkan kekal. firman Tuhan. Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Coba Anda batalkan itu. Lah, yang mana nggak boleh dibatalkan firman Tuhan Iya, karena memang saya sembah Yahweh kalau Elohim yang begitu- disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang kalau disembah begitu- Ismail. Kalau begitu, Nah. keturunan Ismail menyembah siapa? Yahweh Elohim Nah, yang sudah. Esa. Tapi keturunan yang mana dulu? Tapi kalau Nah. mulai ingkar, murtad, ya. Berarti kan mereka sudah murtad dari Tuhan Yesus Mesias, dari Yahweh. Perjanjian Ya. kekal, Dek. Adekku yang baik. Perjanjian kekal. Bisa dibatalin? Perjanjian kekal Iya. itu? Oke. Bisa. Nggak Jadi bisa. gini, nggak dengar bisa. dulu bentar. Iya betul. Makanya keturunan Ismail yang taat kepada Yahweh pasti sembah Yahweh. Tapi kalau mereka Oke, jadi sembah ilah oke, bangsa lain, oke, itu oke, namanya oke, murtad, oke. ingkar sama Oke, perjanjian kekal. baik, Paham? baik, Ya ampun, baik, malah baik. dia yang ingkar, Baik. kamu pula yang Baik. dulu saya ingkar. Baik. Tolong tunjukkan ajaran Nabi Musa. Kalau begitu, tolong tunjukkan ajaran Nabi Musa yang Nabi Musa ajarkan untuk bangsa Arab. Silakan. Bangsa Arab dulu. Jangan Begini ke bangsa ya, Roma. Bang Ada Juma. nggak? Gini, Bang Juma, firman Tuhan ini untuk semua bangsa. Tadi saya sudah tunjukkan Enggak, ya. Yeremia mana tunjukkan? 36 ayat 2 bahwa firman Yahweh itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Roma, bukan Di hanya mana? untuk Di mana Indonesia. tertulis? Di mana Oke. tertulis? Silakan. Ya. Silakan. Yeremia 36 ayat 2. Ya, apa katanya? Silakan. Ambillah, ya ini dia. Mm-mm. Ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu dan tuliskanlah di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa. Sejak Bacakan. waktu aku berbicara kepadamu dari masa Yosia bahkan sampai pada hari ini. Jadi firman Yahweh itu atas semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Ya? Mana Nah, tertulis di begitu. situ untuk seluruh bangsa mana? Nah, kan sudah ditunjukkan datanya. Allahu Akbar. Nih, untuk semua bangsa, ya. Kan ini saya sudah tunjukkan datanya. Ya udah saya tunjukkan dulu yang berbahasa Ibrani. Ya udah. Coba dibaca nomor 30-nya dong. Iya. Nomor 30-nya dong. Nomor 30-nya dulu. Nomor 30. Yeremia 36 ayat 2. Untuk Nomor semua 30 bangsa, dong. bukan hanya untuk orang Israel. Nomor 30-nya dong. Nomor 30-nya dong. Ya Buktikan di situ. semua. Enggak bisa dong, enggak bisa. Nah, ini kan Mengenai Israel. sudah ada jelas di sini kan? Sudah jelas ada di situ kan? Iya, nomor 30-nya dulu dong. Nomor 30-nya. Apa 30 apa? Nomor 30 Yeremia 36 itu. Ya ini Yeremia 36 ayat 2 di sini. Dari Iya, awal aja sudah disebut untuk semua bangsa. Iya. Segala bangsa yang dimaksud di situ itu bangsa Bani Israel, bukan bangsa lain. Kenapa? Karena Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi kita jangan cocokologi kitabnya orang. Bukan Nah. cocomologi, sudah cukup. Nomor 30 boleh dibaca? Ya sabar ya. Jadi gini ya, dengar ya, bentar. Kita kan nggak ngikuti alurmu ya. Dengar Nomor dulu, dengar. 30. Sabar. Gitu. Sabar dulu, jangan dipotong dulu Bang Juma gitu ya. Nah, kenapa di situ ditulis untuk semua bangsa? Karena apa? Itu semua akan digenapi. Digenapi dengan apa? Dengan iman kepada Yesus Hamasiah. Sabar, jangan ketawa-ketawa dulu. Ini udah mulai panik ya. Enggak lucu aja lucu. Segala bangsa kok larinya ke semua bangsa. Gimana Iya ceritanya? benar. Karena apa? Memang awalnya hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Tetapi melalui iman kepada Yeshua Hamasiah sehingga kita juga menjadi keturunan Abraham. klaim. Makanya itu semua untuk semua bangsa, bukan klaim. Ini saya tunjukkan datanya ya, Berarti sabar. klaim.
Ya. Galatia Masuk lagi 7. saudara. Sorry, Galatia. Aduh, Paulus lagi di bawah. Loh, sabar, nggak boleh gitu dong ya. Karena apa? Iya. Kejadian sampai Wahyu itu firman Yahweh semua ya. KPR tadi Dinda, KPR 17 Iya. nomor 23 Iya, itu. sabar. Sabar. Ya, sabar. Oke, sabar. Nah, ini saya Apa? bacakan dulu ya. Ini ya. Makanya melalui iman kepada Yesus HaMasiah di sini ya. Galatia 3 ayat 26 sampai ayat selanjutnya. Alamak. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam HaMasiah Yeshua. Sebab sebanyak kamu telah dibaptis ke dalam HaMasiah, kamu telah mengenakan HaMasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam HaMasiah Yeshua. Dan jika kamu milik HaMasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Jadi ini digenapi melalui nubuatan di Kejadian 17 bahwa Abraham ditetapkan bapa sejumlah bangsa, bapa banyak bangsa-bangsa. Nah, iman kita Saudariku. kepada Yesus HaMasiah itu kita menjadi keturunan Abraham, karena Abraham itu sembah siapa? Sembah Yahweh yang adalah Yeshua, karena Yesus HaMasiah adalah Oke. Yahweh itu sendiri. 10 detik. 10 detik. Ya, silakan. Anda paham enggak surat Paulus Galatia itu untuk siapa? Hehehe. Oke, gini Bang Juma. Bang Juma, dengar. Tunggu, jawab dulu. Galatia, Paulus Iya, menulis surat ke Galatia. untuk Betul. siapa? Surat ke Galatia, surat Siapa jemaat di di situ? Galatia. Untuk orang Galatia di Oke, antar oke, Turki, bukan Ya, untuk baik, kita yang baik. ada di Indonesia. Baik, aku minum dulu ya. Aduh, Tuhan tolong ampunilah dia. Kena Paulus digigit nyamuk, Abang. Itu Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Yang ada di Galatia di Ankara, Turki, bukan kepada orang Indonesia. Maka kita di situ untuk jemaat yang ada di sana, bukan untuk yang ada di Indonesia. Baik, udah, Bang, boleh saya Pahami bicara? bibirnya baik-baik. Nah, Nah, sekarang masuk ke KPR. oke, bentar, sabar dulu. 17, Boleh saya 23. bicara dulu, saya sanggah dulu ya. Jadi gini, saudaraku, Bang boleh. Juma dan semua pemirsa yang baik hati yang menyaksikan live ini, benar bahwa memang Rasul Paulus, Rabi Saul itu ada menulis 14 surat umum, ada surat jemaat ke Galatia, ke Korintus, ke Kolose, ke Filipi dan sebagainya. Memang di mana beliau menuliskan firman Yahweh Yeshua kepada jemaat di Korintus, di Galatia dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya kepada jemaat Galatia, sehingga memiliki relevansi bagi seluruh umat manusia sampai zaman sekarang, melampaui waktu, tempat. Karena apa? Ini adalah ya menjadi acuan bagi kami semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. 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 Nah, begitu Bang Juma. Jadi firman Iya. Tuhan ini Silakan. itu memiliki relevansi Silakan, kepada silakan. umat manusia di seluruh dunia ini, melampaui waktu, melampaui zaman, melampaui tempat, yang menjadi acuan bagi seluruh umat manusia untuk beriman kepada Yesus HaMasiah. Begitu Bang Juma. Iya, oke. Nah, Tolong tunjukkan surat Galatia itu untuk seluruh manusia. Saya katakan tadi, tadi kan Paulus saya sudah menulis bilang, surat Galatia itu untuk jemaat yang ada di memang Ankara, Turki. betul bahwa Nah, waktu terus itu apa? Kenapa Rasul Anda Paulus merubahnya? tulisnya untuk jemaat di Galatia, jemaat ke Korintus, tetapi itu memiliki relevansi bagi umat manusia di zaman Iya. sekarang, zaman hari itu dan zaman yang akan datang, melampaui batas waktu. Ya ampun. Parah. Nah, justru gini di An-Naml 91 kamu Nabi bukan hanya diperintahkan menyembah Tuhan sembahan negeri Mekah. Kenapa pula kamu jadi sama-samakan Tuhan negeri Mekah sama Tuhan sesembahan orang Yahudi? Sungguh nekat kamu ini. Sekarang Nah, begini Bang pertanyaannya Juma, justru sederhana. kamu itu gini. Justru gini. Kamu kan mengimani Tunggu. banyak nabi dari Israel. Saya Kenapa tanya tidak? dulu. 5 detik Oh, pertanyaan alah. saya dengarkan. Semua 10 detik. 5 detik. Iya, saya harus berhati-hati di sini. Berhati-hati maksudnya ini kan Gomal Dinda Mikana. Saya hanya pengen tahu ketika berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi,
apakah Tuhan Yahudi yang menyeru Tuhan alam semesta juga Tuhan bagi negeri Mekah atau tidak? Yahweh itu Tuhan semesta alam. Nah, kalau Termasuk ada negeri orang, Mekah? iya, kalau ada orang Arab yang mau bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Mesias, ya termasuk, makanya banyak mesianik mesihun di Arab. Bukan malah sembah ilah sesembahan penduduk di Mekah ilah bangsa yang bernama Allah. Ya, tapi kalau dia sembah Yahweh dong, Bang Tuhan Juma. negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah udah kena. Loh, Tuhan Tuhan orang negeri Yahudi, Mekah itu Tuhan namanya Bani siapa kan? Israel. Nah, sekarang A-L-L-A-H, Bang Juma. Sabar dulu, Bang Juma. Kamu harus akui dulu. Tuhan negeri Mekah itu bernama A-L-L-A-H. Betul apa tidak? iya, betul. Nah, Betul nah, sekali. sedangkan Yahweh itu Tuhan semesta alam bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kan tadi sudah Dan aku jelaskan tadi. Mazmur Udah aku jelaskan Mazmur itu. 96 ayat 5, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menciptakan langit. Jadi mau siapapun bangsa manapun harus menyembah Yahweh kalau dia mau taat dan setia Udah aku supaya dia selamat. jelaskan tadi. Tapi Udah kalau aku dia mau jelaskan sembah itu. sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa yang bernama Udah Allah, aku silakan jelaskan saja. itu. Gitu Udah loh. aku jelaskan itu. Udah aku jelaskan tadi. Nah, Ini loh, sekarang Bang Juma, sekarang kan Bang Juma aja nggak bisa membuktikan karena Bang Juma dari awal saja udah nyamakan yaitu Yahweh dengan Bukan. Allah, sementara nggak ada persamaannya. Kamu bilang lagi hakikatnya sama. Oke, hakikat Tuhanmu apa, Bang Juma? Silakan. Hakikat Tuhanmu apa? Apa arti hakikat? hakikat itu adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Oke, keberadaan Tuhanmu apa? Eksistensinya apa? Kalau betul dia eksis sama dengan itu. Eksistensinya laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Anda bisa baca di 2 Samuel 7:22. Enggak, bentar. Laisa, lah kenapa kamu Laisa. samakan ke Alkitab? Loh. Ini gimana sih? Loh. Anda mengklaim tentang hakikat. Ya, Jangan lupa hakikatnya pertanyaan apa? saudara. Keberadaannya apa? Keberadaan Tuhanmu Nah, apa dulu? Coba Anda baca 2 Samuel 7:22. Enggak, di dalam kitabmu dulu. Keberadaan Tuhanmu apa? kamislihi. Ayatnya Laisa mana? kamislihi Baca syai', itu kan di tidak layar. serupa dengan apapun. Spill di layar. Oh. Spill Ada, di Mak? layar biar semua orang tahu. Harus bangga dong berdakwah di sini, Bang Juma. Laisa kamislihi syai'. Alamak. Apa Ketika artinya? dikatakan laisa Di mana kamislihi ayatnya itu? syai', Ayatnya itu di mana artinya di tidak Al-Quran? serupa dengan makhluk. Tidak serupa Ayatnya dengan dalam Al-Quran apa? makhluk. Di mana? Surah berapa? Ayat berapa? Laisa kamislihi. Nah, sampai dia pun lupa ayatnya itu. kan Makanya udah sering kebanyakan dibacakan oleh bahasa Alkitab siapapun. ini. Bukan. Ya, ayatnya di mana? Asyura. Surah ayat berapa? Ayat 11. Kan harus jelas datanya. 11. Quran surah Ya baca. 42 Nanti atau Anda Quran baca surah berapa 2 itu? Samuel 7:22 ya.